Buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama, buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Ia adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir juga. Oleh karena itu, ia pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya, buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka, ia pun mencarinya ke sana kemari, bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. "Oh, kancil pindah ke pohon di dekat sekitar hilir," kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. Tentu saja, buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari, buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, tahulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. "Aku punya ide," seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu, kancil puas memakan beban yang ada di pulau kecil. Kemudian, ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai ke rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat banyaknya bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu ini, batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu, "Hai batu, gimana kabarmu?" Hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi, "Ada apa sahabatku? Biasanya kau menjawab persapaanku." "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara," batin buaya yang sedang berdiam diri di batu ini. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya, supaya kancil tidak curiga." "Halo juga kancil," jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, "Jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengajakku sampai ke sini." Buaya kaget. Rupanya penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. "Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu," sahut buaya jengkel. "Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku," jawab kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. "Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya." Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya dengan lincah dan setelah tiba di tepi sungai, segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi, selamatlah kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasan yang jauh melampaui buaya. Sementara, buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap kancil yang sudah lama diincarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.